Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum Sadam memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Baca doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, hari ini kita belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Kalian buka buku kalian halaman 168. Buka buku temanya halaman 168 ya. Sudah lanjutkan. Pembelajaran 5, diperhatikan ya, sampai disimak bukunya. Warga lingkungan rumah Udin akan berolahraga bersama. Mereka berkumpul di tempat terbuka. Udin dan Edo juga ikut. Ya, di situ Udin melakukan sebuah gerakan. Diperhatikan di layar HP kalian. Udin melakukan gerakan. Gerakan apa yang dilakukan oleh Udin? Nah, ada yang tahu? Itu termasuk gerakan pemanasan. Jadi Udin itu sebelum berolahraga, Udin melakukan gerakan pemanasan dulu. Supaya apa? Supaya tidak cedera ya. Ya, jadi dilihat itu gerakan-gerakan yang dilakukan Udin sebelum Udin berolahraga ya. Jadi melakukan pemanasan dulu ya. Kemudian selanjutnya setelah melakukan pemanasan, Udin itu melakukan permainan ya. Permainan melompati bisa ban atau bisa benda yang berbentuk bulat, yaitu dilompati sama Udin. Udin melakukan permainan lompat benda yang berbentuk bulat atau bundar ya. Selanjutnya di halaman 170 ya, Udin berbicara kepada Made. Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Made menjawab, maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Tidak apa-apa Made, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Betul Din, aku akan mengunjungi paman bersama keluargaku. Baiklah, selamat bersenang-senang. Terima kasih Udin. Ya, jadi dalam sebuah percakapan antara Udin dan Ade ini terdapat kalimat penolakan, ya. Kata, maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Ya, jadi maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Ini termasuk kalimat penolakan, ya. Diawali dengan kata maaf ya. Biasanya itu kalimat penolakan itu diawali dengan kata maaf, kata terima kasih atau tidak ya. Selanjutnya kita lanjutkan. Buku kalian dilihat di halaman 171, olahraga bersama. Warga di sekitar rumahku akan berolahraga bersama. Kegiatan tersebut dilakukan di lapangan. Di perjalanan menuju lapangan, aku bertemu Made. Aku mengajak Made untuk ikut berolahraga. Namun, Made tidak bisa ikut. Made akan mengunjungi pamannya. Tiba di lapangan, sudah banyak anak yang berkumpul. Mereka sedang melakukan pemanasan. Kami berolahraga dengan kompak. Kami senang berolahraga bersama. Ya, selanjutnya di halaman 173. Ya. Made menolak ajakan Udin dengan sopan. Sikap Made dan Udin menunjukkan kerukunan dan persatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat
sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Ini adalah simbol sila ketiga Pancasila, yaitu pohon beringin. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Ya. Selanjutnya, di halaman 173 yang bawah, di situ ada sebuah tabel. Ya. Ada sebuah tabel, yaitu terdiri dari 5 soal. Apakah sikap-sikap berikut ini sesuai atau tidak sesuai sila ketiga Pancasila? Ya, nomor 1, melakukan ronda menjaga keamanan bersama-sama. Nah, ada kata bersama-sama, berarti itu sesuai atau tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Jadi jawabannya adalah sesuai ya. Dicentang bukunya di halaman 173. Melakukan ronda menjaga keamanan bersama-sama itu sesuai sila ketiga Pancasila. Selanjutnya nomor 2, hanya bergaul dengan tetangga dekat saja. Ya. Jadi hanya bergaul dengan tetangga dekat saja. Itu sesuai dengan sila ketiga Pancasila atau tidak? Itu tidak sesuai karena hanya dengan tetangga dekat saja. Jadi tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Selanjutnya nomor 3, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, bekerja bakti membersihkan lingkungan. Itu sesuai atau tidak dengan sila ketiga Pancasila? Jawabannya adalah sesuai. Nah, dicentang bukunya sesuai. Nomor 4, ikut serta dalam kegiatan warga. Ikut serta dalam kegiatan warga itu sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Selanjutnya, nomor 5, lebih menyukai barang-barang dari luar negeri. Ya, lebih menyukai barang-barang dari luar negeri itu tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Ya, jadi kalau kita lebih suka barang-barang luar negeri itu tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Tapi kalau kita bangga dengan produk bangsa Indonesia itu sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Ya. Selanjutnya kita ke pembelajaran 6 halaman 175. Ya. Ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkannya dengan sopan. Kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Pernahkah kamu mendengarkan dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Ya, simaklah dongeng di bawah ini dengan cermat. Sudah bacakan, kalian yang menyimak ya. Kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun, JJ menolak. Tidak mau, kek. Saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Ya, halaman 176. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh. Kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya, JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting ya. Jadi kalau ada teman yang minta bantuan, itu kalian bantu ya, kalian tolong ya. Karena apa? Karena saling menolong itu adalah penting. Ya. Lihat di layar HP kalian. Tadi JJ itu menolak apa yang kakeknya minta tolong kepada JJ dan Jojo, tapi JJ itu menolak. Kalimat penolakan yang diucapkan JJ adalah tidak mau, kek, saya sedang repot. Nah, ini termasuk kalimat penolakan. Nah, tadi Ustazah sudah menyampaikan, kalimat penolakan itu diawali dengan kata tidak, maaf, terima kasih ya. Jadi itu cirinya sebuah kalimat penolakan ya.
Ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkannya dengan sopan. Kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Ya. Selanjutnya, halaman 177, dibuka bukunya halaman 177. Dalam dongeng terdapat sikap gotong royong. Selain itu, terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Ya, sila keempat dan sila kelima Pancasila. Kalian masih ingat simbol sila keempat Pancasila itu apa? Yaitu kepala banteng, ya. Bunyinya bagaimana? Bunyinya itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah bunyi sila keempat Pancasila yang bersimbol kepala banteng. Selanjutnya, yang sila kelima Pancasila itu simbolnya padi dan kapas. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Selanjutnya, Ustazah lanjutkan lagi. Halaman 177. Hubungkanlah gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai. Lihat di layar HP kalian, di situ ada dua simbol, yaitu simbol keempat Pancasila, kepala banteng, dan simbol sila kelima Pancasila, padi dan kapas. Di situ ada 5 gambar. Kalian hubungkan, ya. Gambar yang pertama ini, orang sedang bermusyawarah, ya, pemungutan suara. Jadi itu sesuai dengan sila keberapa? Yaitu sila keempat Pancasila, yaitu bersimbol kepala banteng. Kalian hubungkan dengan garis, ya, seperti ini. Yang kedua, ada orang yang sedang menolong, membantu sesama. Itu sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kalian tarik garis gambar menggunakan garis, kalian tarik ke simbolnya, ya. Yang ketiga, ada beberapa orang yang sedang bermusyawarah atau berdiskusi. Itu sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu bersimbol kepala banteng. Kemudian ada orang yang sedang menimbang ini, itu sesuai dengan sila kelima Pancasila. Dan Udin ini sedang menolong nenek yang menyeberang jalan. Jadi itu sesuai dengan sila kelima Pancasila, ya. Kemudian next. Halaman 178. Contoh lain yang sesuai sila keempat atau kelima di masyarakat. Itu kalian tulis, ya. Sila keempat atau kelima di masyarakat. Sila keempat yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Ya. Sila kelima, bersikap adil terhadap semua teman di tempat bermain. Yang kedua, menghargai hasil karya teman bermain, ya. Itu termasuk contoh lain sesuai dengan sila keempat atau kelima di masyarakat. Sebentar, halaman 178 sampai 179 dilihat. Di situ ada penjumlahan dan pengurangan. 193 ditambah 117 dikurangi 200 sama dengan berapa? Kita hitung dari depan. Dari 193 ditambah 117 dulu. Ya, jadi 193 ditambah 117 sama dengan 310. Kemudian dikurangi 200. Ya, jawabannya adalah 110. Ya, jadi jawabannya adalah 110, ya. Kemudian selanjutnya 256 ditambah 224
dikurangi 359 sama dengan berapa? Ya, hitung dulu. 256 ditambah 244. Jawabannya adalah 500. 500 dikurangi 359 hasilnya 141. Ya. Ya. Sekian materi dari Ustadzah hari ini. Apabila belum paham atau belum mengerti, bisa bertanya Ustadzah Jabri ke WA Ustadzah masing-masing. Kalau doa ke Ustadzah Hikmah, kalau doa ke Ustadzah Dila. Ya. Sekian dari Ustadzah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.